Halo adik-adik kelas balita, kita bertemu lagi dalam sidang anak-anak online kali ini ya. Kali ini siapkan hati kita mau bersidang bersama-sama. Bagaimana sikap bersidang? Kalian harus memiliki sikap yang tepat ya. Telinganya baik-baik untuk mendengarkan setiap cerita yang kakak sampaikan ya. Juga tetap jaga sukacita. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai sidang kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama datang kepadamu di dalam sidang anak-anak. Tuhan, pimpin kami supaya sidang ini kami bertambah sukacita dan kami memiliki sikap yang tepat di dalam bersidang. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kali ini kakak akan bercerita mengenai Tuhanku pembawa damai. Kakak ulangi, judulnya adalah Tuhanku pembawa damai. Nas Alkitabnya ada di kitab Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Ya, kakak ulangi. Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Adik-adik bisa minta tolong orang tua kalian atau kakak kalian membukakan dan membacakan untuk kalian semua ya. Nah adik-adik, Tuhan kita itu adalah yang senantiasa membawa damai adik-adik. Membawa damai sejahtera. Kalian tahu nggak, damai itu apa sih? Damai itu adalah situasi yang penuh dengan sukacita. Memiliki wajah yang senantiasa tersenyum, bersukacita, senang, gembira, hatinya lapang, tenang, teduh, penuh dengan kenyamanan. Damai itu dia tidak suka bertengkar, tidak suka berkelahi, tidak suka ribut atau membuat gaduh. Nah, itulah arti damai adik-adik. Nah, kalian suka memiliki wajah yang senantiasa tersenyum. Nah, kalau kalian memiliki wajah yang tersenyum ramah, pasti kalian akan disenangi oleh banyak orang adik-adik. Terhadap semua orang bisa ramah. Nah, akhirnya banyak teman kalian. Tetapi bagaimana jika mainan kalian direbut oleh orang lain? Apakah kalian tetap bisa tersenyum ramah? Atau kalian malah marah-marah? Atau kalian menantang balik atau mengancam? Nah, adik-adik, yuk kita lihat cerita mengenai Tuhan Yesus, bagaimana dia menjadi pembawa damai. Ketika Tuhan Yesus ditentang, dijahati oleh orang yang tidak suka kepada dia, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Nah adik-adik, minggu lalu kakak sudah bercerita, ada seorang murid Tuhan, dia yang ingin cepat kaya, dia ingin memiliki banyak uang. Ayo, siapa namanya? Ya, namanya adalah Yudas. Dia adalah salah satu murid Tuhan yang menentang Tuhan, melalui dia bersekongkol dengan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Tuhan. Dia memberikan sebuah tanda mencium Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang itu dan dibawa ke mahkamah agama. Di sana dia diadili. Nah, ketika Tuhan Yesus
mengalami semuanya itu adik-adik, Tuhan Yesus menjadi marah-marah enggak pada muridnya Yudas, tidak memarahi Yudas. Apa yang dilakukan Petrus ketika dia juga ingin membela Tuhan Yesus sampai dia mengeluarkan pedang dan memutus salah satu telinga dari orang-orang itu, Tuhan Yesus menghadapinya juga tidak dengan marah-marah, dia tetap dengan lembut. Apa yang kamu lakukan Petrus? Sarungkan kembali pedangmu. Nah, Tuhan Yesus tidak marah-marah adik-adik, tetapi Tuhan Yesus menghadapi semuanya itu dengan tenang. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa untuk diadili, Tuhan Yesus menghadapinya juga dengan tenang. Kira-kira Tuhan Yesus bersalah apa tidak adik-adik? Kok Tuhan Yesus sampai diadili? Tidak ada kesalahan sedikit pun di atas diri Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menerima pengadilan, semuanya itu diterimanya dengan hati yang tidak marah, ya. Banyak sekali orang yang berdiri, banyak sekali orang yang datang di pengadilan mahkamah itu, ya. Nah, orang-orang itu pada menghujat Tuhan Yesus, pada menghakimi, mengadili Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalasnya dengan bersikap marah atau malah menantang atau mengajak bertengkar. Tuhan Yesus tetap dia bijaksana menghadapi, dia diam saja. Malah orang-orang itu bilang dan berteriak-teriak, "Ayo, mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau tidak menjawab?" Lalu mereka bertanya lagi, "Apakah engkau benar-benar Tuhan?" Nah, Tuhan Yesus menjawab, "Engkau sendiri telah mengatakannya." Kemudian orang banyak itu dia berteriak-teriak, "Dia telah berbohong, dia salibkan saja dia, bunuh saja dia." Orang-orang banyak itu pada mengadili Tuhan Yesus dan menghujat Tuhan Yesus serta mengolok-olok Tuhan Yesus. Bahkan ada yang meludahi Tuhan Yesus dan meninjunya. Orang-orang itu juga memukul Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus di situ dia tidak membela diri sama sekali. Dia karena dia tahu akan firman Tuhan bahwa dia harus menghadapi semuanya itu. Orang-orang yang berbuat jahat tadi, yang memukuli Tuhan Yesus, yang mengolok-olok, yang mengadili Tuhan Yesus, itu berwajah seperti ini adik-adik, wajah marah, wajah yang geram. Nah, tapi Tuhan Yesus dia dengan tenang, sikapnya juga ucapannya juga tetap sopan kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Dia tidak membalas dengan ucapan yang kasar atau ucapan yang marah, tetapi Tuhan Yesus tetap menjawab dengan sopan. Nah, adik-adik, coba sekarang kalian perhatikan gambar-gambar ini. Ada anak yang berebut mainan, terus ada anak yang menangis sambil berteriak-teriak, terus ada anak yang menantang, mengajak berantem atau berkelahi, ada anak yang marah-marah, terus apalagi nih, memukul temannya. Nah, adik-adik, sikap-sikap demikian, apakah itu sikap yang tepat? Apakah itu sikap seorang pembawa damai? Nah, tentu tidak. Bagus gak adik-adik sikap yang demikian? Ya tidak, ya. Apakah kalian mau jadi anak-anak yang memiliki sikap yang demikian? Mau nggak kalian memiliki sikap yang seperti anak-anak tadi di gambar tadi? Nah, tentu tidak juga. Tidak ada yang mau mendekat denganmu jika kamu menjadi anak-anak yang demikian. Pasti tidak ada yang suka berteman dengan kalian.
Nah, kita semua ingin menjadi anak-anak pembawa damai, anak-anak yang membawa sukacita bagi orang lain, bagi teman kita. Nah, anak-anak yang tidak suka berkelahi atau bertengkar, anak-anak yang tidak suka marah-marah. Nah, adik-adik, kita perlu memiliki sikap yang sama seperti Tuhan kita. Dimanapun kita berada, kita harus belajar menjadi orang-orang yang membawa damai. Seperti Tuhan Yesus, dia juga seorang pembawa damai. Dia membawa damai buat banyak orang. Dia tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan pertengkaran, tidak menimbulkan perselisihan. Nah, semuanya apa yang dilakukan Tuhan, dia senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, membawa damai bagi semua orang. Nah, adik-adik, kiranya kita tetap menjadi anak-anak yang demikian terhadap teman kita. Kita berlaku bersikap ramah, mau meminjamkan mainan, kita juga mau berbagi dengan teman-teman dan keluarga kita. Nah, adik-adik, jika Tuhan melihat kita demikian, Tuhan pasti akan senang karena kita mengikuti teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pembawa damai. Nah, ayat hafalan kali ini ya agak panjang sedikit, tetapi kalian perlu berlatih pelan-pelan ya. Ayat hafalannya ada di kitab Matius pasal 5 ayat 9 ya. Matius pasal 5 ayat 9. Nah, berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kakak ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik, maukah kalian menjadi anak-anak yang membawa damai? Ya, kita harus bersemangat mengatakan amin. Aku mau menjadi anak yang membawa damai. Kalau aku membawa damai kepada orang-orang di sekitarku, maka aku adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri cerita ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang membawa damai terhadap situasi yang kau hadapi, terhadap orang-orang yang jahat kepadamu. Engkau tidak berlaku jahat, engkau tidak membalas dengan kejahatan, bahkan engkau tetap berlaku sopan kepada mereka. Perkataanmu juga sopan kepada mereka. Oh Tuhan Yesus, kami mau meneladani seperti yang Engkau ajarkan, supaya kami menjadi anak-anak Allah yang bisa membawa damai buat semua orang. Kami bisa membawa damai buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.